Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meilia Adisti, NPM 21744021, Prodi Teknologi Pembenihan Ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter kualitas air di dalam budidaya ikan. Parameter kualitas air dalam budidaya ikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik merupakan suatu kumpulan dari organisme yang berinteraksi satu sama lainnya serta dengan lingkungannya yang menyebabkan suatu sistem fisikokimia. Adapun biotik dan antibiotik yang saling berinteraksi. Faktor utama pemilihan lokasi dan komoditas yang akan dibudidayakan adalah parameter kualitas air dan lingkungan. Adapun standar kualitas air untuk aquaculture, parameter dan konsentrasinya. Parameter yang pertama yaitu alkalinitas 10-400 mg per liter, aluminium kurang dari 0,01, amoniak NH3 kurang dari 0,02, amoniak TAN kurang dari 1, arsenik kurang dari 0,05, barium 5, kadmium alkalinitas kurang dari 100 mg per liter yaitu 0,0005, alkalinitas lebih dari 100 mg per liter 0,005, kalsium 4-160, karbon dioksida 0-10, klorin kurang dari 0,003, koper alkalinitas kurang dari 100 mg per liter 0,0006, alkalinitas lebih dari 100 mg per liter 0,03, DO 5 sampai dengan saturasi, hardness total kesadahan 10-400, hidrogen cyanida kurang dari 0,005, hidrogen sulfid kurang dari 0,003, iron kurang dari 0,01, lead atau Pb kurang dari 0,02, magnesium kurang dari 15, manganese kurang dari 0,01, merkuri kurang dari 0,02, nitrogen kurang dari 110%, tekanan gas total kurang 103% sebagai gas nitrogen, nitrit 0,1 pada air dengan kesadahan rendah, nitrat 0-3, nikel kurang dari 0,1, pH 6,5-8, potasium kurang dari 5, salinity kurang dari 50, promil, selenium kurang dari 0,01, silver kurang dari 0,003, sodium 75, sulfat kurang dari 50, sulfur kurang dari 1, TDS kurang dari 400, TSS kurang dari 80, uranium 0,1, vanadium kurang dari 0,1, zinc kurang dari 0,005. Selanjutnya, saya akan menjelaskan parameter kualitas air. Yang pertama, suhu. Suhu berpengaruh besar terhadap hewan akuatik seperti poikilotermal. Pengaruh suhu yaitu kelarutan oksigen dalam air. Proses-proses fisiologis. Yang pertama, tingkat respirasi. Yang kedua, efisiensi pakan. Yang ketiga, pertumbuhan. Yang keempat, tingkah laku. Dan yang kelima, reproduksi. Yang kedua yaitu salinitas. Salinitas merupakan suatu ukuran konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air yang diekspresikan dalam gram per liter atau ppt. Kandungan utamanya adalah sodium dan klorida, tres, ion magnesium, kalsium, potasium, sulfat, dan bikarbonat. Kandungan salinitas pada air laut yaitu 33-37 dengan rata-rata 34. Pada daerah estuari antara 5-30. Alat ukur salinitas adalah salinometer atau refraktometer. Yang ketiga yaitu turbiditas. Turbiditas adalah penetrasi cahaya di dalam air. Penyebabnya yaitu partikel-partikel terlarut maupun tersuspensi. Pengukurannya menggunakan CCUS. Satuannya adalah Jackson Turbidity Units (JTUS) atau Nephelometric Turbidity Units (NTUS). Yang keempat yaitu warna. Warna adalah hasil interaksi antara radiasi sinar matahari dengan tingkat kejernihan air. Air murni akan memancarkan sinar biru jika terkena sinar matahari. Air yang mengandung unsur besi yang tinggi akan menyebabkan air berwarna kekuningan.
Plankton juga berpengaruh terhadap warna yang ditimbulkan tergantung pada spesiesnya. Yang kelima ada tekanan gas total. Tekanan gas total merupakan jumlah dari tekanan parsial seluruh gas yang ada di dalam air. Air yang memiliki tekanan yang tinggi atau supersaturasi dapat menyebabkan terjadinya gas bubble disease. Akibatnya, kolam air deras maupun sistem resirkulasi tertutup. Yang keenam, ada oksigen terlarut. Tingkat konsumsi oksigen bervariasi. Yang pertama ada suhu, yang kedua konsentrasi, yang ketiga oksigen terlarut, yang keempat ukuran ikan, yang kelima tingkat aktivitas, dan yang keenam waktu setelah pemberian pakan. Ikan di daerah panas lebih toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah dibandingkan ikan di daerah dingin. Oksigen terlarut di daerah dingin adalah 6 mg per liter, sedangkan di daerah tropis 5 mg per liter. Cara mengatasi kandungan oksigen yang tidak sesuai dengan standar optimum adalah dengan mengeluarkan hewan-hewan liar dari kolam, meminimalkan bahan organik dalam kolam, pergantian air secara parsial maupun keseluruhan, penambahan potasium permanganate atau KMNO4 maupun dengan penggunaan kincir air. Pengukurannya biasanya menggunakan kolorimetri, titrasi maupun dengan oksigenmeter. Adapun BOD dan COD. BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri atau mikroba dalam dekomposisi bahan organik dalam keadaan aerobik. Sedangkan COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan organik, baik yang sudah terurai maupun sukar terurai. Dan yang ketujuh ada alkalinitas. Adalah jumlah total basa yang ada dalam air dan diekspresikan sebagai miligram per liter. Ion-ion utama yang berperan dalam alkalinitas adalah karbonat CO3 dan bikarbonat. Ion hidroksida, amonium, borat, silikat, dan fosfat. Metode pengukurannya yaitu dengan titrasi sampel air sampai titik akhir metil orange pH 4,5 dengan menggunakan asam sulfat maupun asam klorida. Yang kedelapan, kesadahan atau hardness. Klasifikasi. Rendah itu kesadahannya 0 sampai 75, moderat 75 sampai 150, sada atau hard 150 sampai 300, sangat sada yaitu lebih dari 300. Prinsip analisa kesadahan adalah dengan menggunakan EDTA atau etilen diamin tetrasid asid serta NaEDTA. Analisa tersebut menggunakan indikator EBT atau Eriochrome Black Tape. Yang kesembilan ada pH atau derajat keasaman. pH adalah intensitas asam maupun basa perairan. Kisaran pH pada perairan alami antara 5 sampai 10. Rata pH air laut yaitu 8,5. Alat ukur menggunakan kertas lakmus maupun pH meter. Dan yang ke-10 ada karbon dioksida. Pengukuran karbon dioksida dapat dilakukan dengan titrasi air sampel menggunakan NaOH serta indikator PP. Yang ke-11 ada nitrogen. Sumber utama nitrogen adalah dari pakan tambahan atau buatan serta hasil proses metabolisme hewan akuatik. Komponen nitrogen yang sangat penting yaitu gas nitrogen, amoniak tak terionisasi, amoniak terionisasi, dan nitrat. Amoniak merupakan hasil reduksi senyawa nitrat dan nitrit oleh mikroorganisme. Yang ke-12 ada nitrogen. Nitrit adalah bentuk terionisasi dari asam nitrat hidrogen sulfida atau H2S. Berasal dari limbah industri maupun proses dekomposisi bakteri dalam keadaan anaerob. Metode pengukurannya menggunakan colorimetric methylene blue. Dan yang terakhir yaitu tentang logam berat. Logam berat. Ion-ion logam berat sangat mudah terlarut dan bersifat toksik pada perairan dengan kesadahan lunak. Metode yang digunakan adalah spektrofotometrik, serapan atom atau atomic absorption spectrometry atau AAS. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.